Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Dunsa, NIM B139 kelas 5 mata kuliah Sosiologi Hukum. Nah, baiklah, di sini saya menjelaskan tentang penegakan hukum dikaitnya dengan sosiologi hukum. Sebelumnya, saya menjelaskan tentang penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan upaya untuk dapat tegak atau fungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan diatur sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dan dalam kehidupan manusia bermasyarakat atau aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi masih tetap akan tegak berdirinya dan berjalannya ke depan sebagai yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya secara luas. Satu proses dalam penegakan hukum pidana dikaitkannya dengan sosiologi hukum, yaitu penegakan hukum pidana di Indonesia belum berjalan dengan baik, di mana peraturan perundang-undang yang tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kejahatan yang dilakukan oleh beberapa anggota masyarakat bukan hanya semakin meningkat, tetapi juga semakin canggih dan efektif. Dapat sangat besar permasalahannya ini tidak hanya merupakan permasalahan dibanding penegakan hukum. Permasalahan ini tidak hanya merupakan permasalahan di bidang penegakan hukum, namun juga menyangkut ancaman keamanan negara. Nah, dengan demikian, kendala dalam mengenai tindak pidana yang berasal dari peraturan perundang-undang, yaitu saling tumpang tindih yang bertentuan dengan suatu dengan yang lain. Menurut Suharjana Soekanto, yaitu bahwa konsekuensional intinya dalam arti penegakan hukum pidana terletak pada kegiatan menyerahkan hubungan nilai-nilai yang terjebak dalam kaidah-kaidah yang mantap dan diatur dengan sikap dari rangkaian akhirnya untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian bangsa dan negara di Indonesia. Nah, terdapat faktor hukum pidana, yaitu faktor undang-undang pidana, yang dalam hal ini yaitu hanya dibatasi oleh faktor undang-undang pidana. Kedua itu faktor penegak hukum pidana, yakni aparatur hukum yang di dalamnya terdapat pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum pidana. Yang ketiga itu faktor sarana dan prasarana, yaitu memadai yang dapat mendukung penegakan hukum pidana. Yang keempat itu faktor lingkungan sosial dan kebudayaan di mana hukum pidana berlaku diterapkan. Nah, terdapat pula yaitu perannya sosiologi sangat penting dalam penegak hukum pidana. Yang pertama itu sosiologi merumuskan perhatian pada sebab-sebabnya timbulnya peraturan pidana tertentu dan mencari cara-cara untuk memberantasnya. Yang kedua itu dengan sosiologi maka dapat diperolehnya kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum pidana dalam konteks atau sosial. Yang ketiga itu dikembalikannya pada esensi tujuan hukum sendiri yang menciptakan keadilan masyarakat. Hukum pidana secara umum mengandung setidaknya dua jenis norma, yaitu norma yang harus selalu dipenuhi agar suatu tindakan dapat disebut sebagai tindakan pidana. Norma yang berkenaan dengan ancaman pidana yang harus dikenakan sebagai perilaku dari suatu tindak pidana. Secara rincinya Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur tentang yaitu bila mana suatu pidana dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku, yaitu jenis pidana yang bagaimanakah yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut, untuk berapa lama pidana dapat dijatuhkan atau berperan besar pidana denda yang dapat dijatuhkan dengan cara bagaimana pidana harus dilaksanakan. Sudah umumnya diketahui bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran atas kepentingan negara sebagai representasinya kepentingan publik. Hal ini kemudian menjadi dasar kewenangan bagi negara untuk menentukan atau membuat peraturan, menuntutkan atau menghukum seseorang yang melanggar. Yang dimaksud dengan penegakan hukum atau disebut dengan penegakan hukum pidana yang dikaitkan dengan sosiologi hukum, yaitu adalah suatu usaha untuk mengulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan, dan juga sebagai upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara yaitu yang sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum diketahui atau di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, pada saat mengulangi kejahatan tersebut, berbagai reaksi yang diberikan kepada perilaku kejahatan. Nah, sarana pidana dipakai untuk mengulangi kejahatan berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu. Penegakan hukum sosiologi atau pidana, yaitu hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim. Nah, untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik, maka proses setiap atau tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar. Nah, terdapat pula aparat negara tersebut bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlakunya dalam rangka penegakan hukum, atau yang pada hakikatnya merupakan suatu proses yang mewujudkan tujuan-tujuan hukum dan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Terdapat pula dalam hal ini yaitu harus ada koordinasinya lalu lintas, yaitu sektoral yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Hakim yang dianggap mengetahui semua hukum atau jus curia novit dapat dikatakan yaitu hakim diistilahkan sebagai suatu dispensasi putusan. Nah, baiklah itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.